Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi hari ini Pak Guru ingin melanjutkan materi PJJ Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu pada subjudul yang kedua atau bagian B di halaman 75 dan selanjutnya. Subjudul B dan C. Yang B berjudul Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Sedangkan yang C peristiwa peletakan Hajarul Aswad. Mudah-mudahan pagi hari ini kalian kelas 3A, kelas 3B dan kelas 3C semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam setiap PJJ bahkan PTM selalu diberikan kesemangatan yang tinggi untuk menuntut ilmu-ilmunya Allah, untuk belajar ilmu-ilmunya Allah dengan wasilah dari guru-guru kalian, dari bu guru kalian semuanya, sehingga ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Guru bacakan materi pagi hari ini, yaitu Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Khadijah pernah memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membawa barang dagangannya. Kemana ya kira-kira anak-anakku sekalian? Yaitu negeri yang sangat jauh. Letaknya di sebelah utara Makkah Al-Mukarramah. Negerinya namanya negeri Syam. Ya. Pada waktu musim panas berdagang sana. Khadijah sangat tertarik dengan kepribadian Nabi Muhammad yang elok, sopan, jujur, sabar, gigih, pekerja keras ya. Maka setelah melihat sikap yang ditunjukkannya saat Nabi Muhammad berdagang, oleh karena itu Khadijah berniat untuk menikah. Ternyata Ibu Khadijah naksir Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Khadijah pun menyampaikan isi hatinya itu kepada Nabi Muhammad melalui yaitu perantara sahabat karibnya yang bernama Nafisah binti Muniyah. Digaris tuh ya. Kata-kata yang pentingnya ya. Jadi dia curhat tuh sama siapa? Sama Nafisah binti Muniyah. Sahabat daripada Khadijah Al-Kubra. Setelah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, yang mengajarkan beliau, bahkan merawat beliau dari umur 8 tahun, dari pihak Nabi Muhammad, dan Amir Al-Asad dari pihak Khadijah ya. Jadi keduanya diwakili oleh Abu Thalib sebagai paman Rasulullah, itu adalah pihaknya Rasulullah yang mendampingi Nabi Muhammad. Kemudian dari pihak Khadijah namanya Amir Al-Asad, di garis bawah ya, jangan lupa. Maka dilangsungkanlah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Dengan wali nikah adalah paman Khadijah yang bernama Amir Al-Asad. Dengan mas kawinnya berupa 20 ekor onta. Subhanallah ya. Onta itu mahal loh anak-anak sekalian. Taruhlah kalau satu ekor itu 20 juta umpamanya. Atau 30 juta. Jadi berapa duit kira-kira ya. Berarti Pak Guru, berarti satu ekor onta itu sama dengan satu buah motor dong. Ya iya, kalau 20 ekor onta bisa dapat mobil ya anak-anak sekalian ya. Wah, Nabi Muhammad dilamar oleh pihak Khadijah. Ketika itu Nabi Muhammad baru berusia menginjak 25 tahun. Dan Khadijah berusia 40 tahun ya. Bedanya kira-kira berapa anak sekalian? 15 tahun ya. 25 tahun dengan 40 tahun. Pak Guru berarti lebih tua Khadijah dong. Iya, lebih tua Khadijah. Tapi Nabi Muhammad menerima dengan lapang dada ya. Khadijah adalah seorang wanita bangsawan Arab yang sangat kaya, cantik dan baik hati, dermawan kepada orang-orang miskin dan orang-orang membutuhkannya. Demikianlah Nabi Muhammad SAW memulai memindah rumah tangga dengan Khadijah. Rumah tangga Rasulullah menjadi suri teladan bagi rumah tangga kaum muslimin. Dari pernikahannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW dikaruniai 6 orang anak, yaitu 4 orang wanita atau perempuan, 2 laki-laki. Ya, siapa anak-anak mereka? Anak-anak mereka adalah putra-putri Muhammad ada 6.
1 Qasim, 2 Zainab, 3 Ruqayyah, 4 Ummu Kulsum, 5 Fatimah, 6 Abdullah. Sekali lagi ya, nanti kalian bisa hafalkan bersama-sama. Putra putri Muhammad ada 6, 1 Qasim, 2 Zainab, 3 Ruqayyah, 4 Ummu Kulsum, 5 Fatimah, 6 Abdullah. Nah, Qasim ini meninggal dalam usia yang masih sangat muda, masih anak-anak ya. Bahkan ada riwayat yang lain mengatakan putra Nabi Muhammad ada 3. Yang ketiganya adalah Ibrahim, sama meninggalnya juga di waktu masih anak-anak, masih bayi ya. Baik, bagian yang ketiga atau C, subjudul C, peristiwa peletakan Hajar Aswad. Emang kenapa Pak Guru? Kok ada peristiwanya Pak Guru? Oh iya dong, ada peristiwanya. Kalau nggak ada peristiwanya Pak Guru nggak baca ini. Ya, dengarkan bersama-sama. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, kaum Quraisy memperbaiki Ka'bah yang rusak. Kok bisa rusak Pak Guru? Kenapa? Iya, usianya beliau tuh baru 35 tahun. Sedangkan pada saat itu terjadi banjir yang besar. Banjir bandang. Ya. Ada tsunami-nya nggak Pak Guru? Nggak ada tsunami. Tsunami lagi pulang kampung. Ya. Tidak ada tsunami. Yang ada banjir bandang. Banjir yang sangat besar di tahun 605 Masehi. Tahun 605 Masehi. Ingat-ingat tuh dicatat tahunnya. Tahun 605 Masehi. Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Ya. Ka'bahnya rusak, porak-poranda diterjang banjir yang sangat dahsyat tersebut. Sehingga kota Mekah terendam banjir. Ka'bah terendam banjir. Keadaan Ka'bah saat itu hanya berupa susunan batu-batu yang tidak lebih tinggi dari badan manusia. Ya, separuh badan manusia tingginya. Bagian atasnya dalam keadaan terbuka tanpa atap. Ka'bah sejak dibuat pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam belum pernah diperbaiki, ya. Keadaannya sangat memprihatinkan sekali, ya. Keadaan bangunan Ka'bah mengalami kerusakan, terlebih setelah terlanda banjir di Mekah. Keadaan Ka'bah makin memprihatinkan. Oleh karena itu Rasulullah bersama orang-orang kaum Quraisy di kota Mekah berinisiatif untuk merenovasi. Pak Guru, merenovasi itu apa sih Pak Guru? Merenovasi itu artinya memperbaiki, memperbaharui, membangun ulang kembali Makkah sehingga kelihatan lebih indah dan lebih bagus untuk rumah ibadahnya orang-orang Islam. Begitu ya Pak Guru? Oh iya, karena itu rumah ibadah, jadi jangan kelihatan sampai jelek, apalagi dekil of the kumel ya. Semua pemuka kabilah dari suku Quraisy bermusyawarah dan mereka memutuskan untuk memperbaiki Ka'bah. Setiap suku di Makkah bergotong royong memperbaiki Ka'bah yang rusak tersebut. Mereka membantu pekerjaan itu secara sukarela, secara gotong royong. Nabi Muhammad pun ikut bergotong royong memperbaiki Ka'bah tersebut. Beliau bekerja berdampingan dengan paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, membantu mengangkat batu-batu. Wah, Rasulullah ternyata pekerja keras anak-anak sekalian, ya. Nah, membangun Ka'bah bersama-sama. Ketika pembangunan telah selesai, sampai batas Hajar Aswad terjadilah perselisihan. Kok berselisih Pak Guru? Iya, tentang siapakah suku yang paling terhormat yang harus meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya semula. Masing-masing kabilah merasa paling berhak, paling ingin menentukan, paling benar, paling tepat, sehingga terjadilah cekcok, ya. Perselisihan atau cekcok dalam meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula. Dan tidak ada yang mau mengalah. Perselisihan tersebut hampir saja berujung pada pertumpahan darah, berantem, berkelahi, dan hampir terjadi perbunuhan, saling bunuh-membunuh. Pada hari berikutnya, seorang pemuka kabilah Badi dari Bani Abdiddar datang membawa baki berisi darah. Mereka mengangkat sumpah bersama Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay untuk berjuang demi memperoleh kehormatan meletakkan Hajar Aswad. Siapa itu Bani Adi? Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay termasuk nenek moyangnya baginda Rasulullah SAW. Ya. Hajar Aswad pada tempatnya semula ingin mereka kembalikan. Semua orang dari berbagai kabilah mencelupkan tangannya ke baki berisi darah.
Melihat suasana yang demikian itu, para pemuka Quraisy berkumpul untuk bermusyawarah. Salah satu orang tua yang sangat bijaksana dan dihormati di antara mereka adalah Abu Umayyah bin Mughirah al-Mahzumi. Garis bawah, Abu Umayyah bin Mughirah al-Mahzumi berkata, "Wahai kaum Quraisy, serahkanlah masalah yang kalian pertentangkan itu, yang diperselisihkan tersebut, yang kalian perdebatkan tersebut, kepada orang yang pertama kali muncul dari pintu masjid ini, yaitu pintu Bani Syaibah." Syaibah, Pak Guru? Iya. Oh, Syaibah. Namanya pintu Bani Syaibah, ya. Di pintu Bani Syaibah tersebutlah nanti akan muncul seorang pahlawan yang tidak terduga. Siapa dia? Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi hakim dalam perselisihan peletakan Hajarul Aswad. Ternyata pagi hari yang ditetapkan, orang yang pertama kali masuk dari pintu yang telah ditentukan itu adalah Nabi Muhammad dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya di kota Mekah hanya ada satu orang yang paling tepat meletakkan Hajarul Aswad. Siapa dia? Dialah orang yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, tidak pernah bertantem, tidak pernah memfitnah, selalu jujur, sabar, pekerja keras, dengan gembira mereka berseru, "Inilah dia Al-Amin, inilah dia Al-Amin, inilah dia Al-Amin." Al-Amin itu anak-anak sekalian artinya orang yang sangat dipercaya. Kami rela menerima keputusannya. Al-Amin adalah julukan yang diberikan kepada kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya orang jujur dan dapat dipercaya. Meskipun beliau mengetahui terjadinya pertentangan, tapi selama 4-5 hari tersebut beliau menjauhkan diri dari mereka sambil menunggu pembangunan dilanjutkan kembali. Setelah Nabi Muhammad mengerti masalahnya, dia pun membentangkan sorbannya. Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengahnya. Kemudian beliau meminta kepada setiap kepala suku memegang tepi sorbannya dan mengangkatnya bersama-sama. Kemudian Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan pada tempatnya semula. Dengan begitu semua suku merasa kehormatan, merasa mendapatkan kehormatan, sehingga perselisihan dapat dihindari berkat kebijaksanaan dari Nabi Muhammad SAW. Sekian anakku, mudah-mudahan kalian bisa memahami kata-kata yang sulit, bisa digarisbawahi, bisa dibaca ulang, dan mohon yang belum mengerjakan tugas-tugasnya, ya, latihan udah sebanyak 2 kali latihan. Yang belum menyetor latihannya, belum memfoto tugas-tugasnya, silakan foto dikirim ke Pak Guru. Nanti Pak Guru nilai ya, dan Pak Guru masukkan ke dalam buku nilai Pak Guru. Terima kasih, sehat, semangat, berkah, dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.